Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Oke, saya punya 3 program nih. Yang pertama kita akan introduction dulu atau perkenalan dari saya sendiri yang akan mempresentasikan, yaitu program kedua saya, yaitu ngebahas tema dari videonya, judulnya yaitu buat eksperimen tugas kimia. Dan yang terakhir kita akan menyimpulkan dari eksperimen itu laporannya gimana. Oke, langsung aja. Pertama kita akan perkenalan dulu. Oke, program pertama yaitu perkenalan. Ya, saya adalah Yakub. Saya Fajar Dani, biasa dipanggil Yakub. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4 dan dari Sekolah Negeri 4 Cirebon yang akan mempresentasikan tugas atau membuat eksperimen tugas kimia. Oke, kita langsung ke intinya. Oke, yang pertama di sini kita ada alat dan bahannya untuk eksperimen yang pertama. Jadi di sini alat dan bahan yang pertama ada piring kecil ya, piring kosong gitu, piring kecil lah yang biasa buat dudukan kopi, cangkir gitu. Kedua di sini ada minuman berwarna. Kebetulan saya pilih ale-ale karena dekat aja dari warung. Dan yang selanjutnya di sini ada lilin. Ini saya potong karena buat gelasnya ya. Gelasnya ukuran segini biar muat sama masuk lilinnya. Oke, selanjutnya di sini kita ada korek buat bakar lilinnya. Ya, korek warna biru aja lah. Dan selanjutnya buat koin buat ganjel gelasnya. Oke, itu adalah alat bahannya. Oke, yang pertama kita akan nyalain lilin. Nah, setelah nyalain lilin, kita pakai cara kuno ya, yang dimana bakar lilinnya, jatuhin lelehan lilinnya ke permukaan piring, disitu ditempel. Ini biar lilinnya berdiri ya. Kebetulan emang kan habis dipotong lilinnya, jadi nggak lurus permukaan alas dari lilinnya. Oke, selanjutnya kita ambil sebuah logam perak 500, taruh di permukaan piringnya. Habis itu kita coblos dulu ale-alenya. Oke, udah. Habis itu kita tuang ale-alenya ke piring itu sampai koin logamnya ini tutup semua permukaannya sama air ale-alenya ya. Oke, dikasih dulu. Oke, di sini sampai logamnya tutup lah. Nah, udah ya. Udah ketutup ya permukaan logamnya, logam 500. Selanjutnya kita ambil gelasnya untuk tutup lilinnya. Tapi diganjel dengan koin 500-nya ya. Maksudnya gelasnya nggak ketutup sampai permukaan permukaan piring, mohon maaf. Diganjel sama logam 500-nya. Nih, tuh diganjel, jadi ada ruangan masuk lah sedikit untuk masuk oksigennya. Nah, kayak gini diganjel gitu sama koinnya, jadi nggak langsung nempel langsung ke permukaan piringnya. Wow, kita lihat airnya terangkat ya guys ya. Wow. Oh, jadi eksperimen pertama gini ya, airnya terangkat. Oke, nanti kalau kesimpulannya akan di akhir video. Bukan di akhir video sih, habis ini maksudnya. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Dan biar lebih simpel, biar lebih enak, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Ini juga bisa menjadikan kesimpulan-kesimpulan dari eksperimen yang saya buat. Jadi pertanyaan pertama, manakah yang merupakan sistem dan lingkungan? Tentu saja dari eksperimen itu sistemnya merupakan gelas yang di dalamnya terdapat lilin. Jadi lilin yang ada yang berada di dalam gelas, dan lingkungannya jelas adalah air yang berada di luar gelas. Oke, pertanyaan keduanya, adakah perpindahan kalor dari eksperimen ini? Tentu saja, pasti ada, yaitu ketika beberapa saat setelah lilin ditutup dengan gelas,
api yang terdapat kalor pada lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya mati karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Yang dimana-mana juga api pasti butuh oksigen ya. Itu ditutup dengan gelas yang dimana ruangan itu tertutup. Pasti api itu akan mati. Jadi perpindahan kalornya ada. Tapi untuk pertanyaan ketiga, jadi reaksi endotherm sesuai eksperimen ini apa? Jadi endotherm sesuai eksperimennya adalah air yang berada di lingkungan terserap ke dalam gelas sistemnya karena lilin di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen sehingga api dari lilin akan mati dan menyerap air dari lingkungannya. Jadi intinya mah airnya kesedot gara-gara gelas, ruangan gelas yang terdapat ada lilin itu kehabisan oksigen sehingga pengen ngambil oksigen, celahnya itu tidak bisa tertutup dengan air hingga airnya pun menyerap. Begitu guys kesimpulan dari eksperimen pertama. Kita lanjut ke eksperimen kedua. Oke, kita langsung ke eksperimen kedua. Jadi kita ada alat-alat bahannya. Oke, alat-alat bahannya yang pertama kita punya sendok dan kapur. Kapurnya udah digiris ya, atau ditumbuk lah jadi bubuk. Ada gelas lagi dan air secukupnya lah, gak usah banyak-banyak. Itulah alat-alat dan bahannya. Kita langsung. Oke, langkah yang pertama kita ambil gelasnya dulu ya. Satu aja, nggak usah 5, banyak kan. Oke, ini udah ambil gelasnya, terus kita ambil airnya dan tuangkan saja airnya ke dalam gelasnya. Secukupnya aja lah, nggak usah banyak-banyak. Sekira-kiranya aja lah gitulah. Ini udah dituang, kita ambil kapurnya. Kapurnya udah dibubuk ya guys. Tadi harus ditumbuk dulu. Habis itu kita ambil sesendok dulu aja. 1 sendok dulu. Jadi 2 sendok dulu. Stirpit aja, bisa diaduk sampai larut ya. Terus sampai larut diaduk-aduk. Ini aduknya lama kayaknya. Aduh, lama juga ya. Lama banget. Please. Aduh. Oh, ditambah lagi biar makin ada kapurnya ya, makin tebal kapurnya. Biar berwarna putih gitu ya. Terus aduk terus. Ingat ya, di tumbuknya kapurnya itu harus benar-benar halus, atau enggak nanti kalian bakalan kayak gini nih contohnya. Bentar, diaduk dulu bentar, nanti saya nyantai. Nah kayak gini nih, yang masih belum sempurna ya, masih ngebentuk kapurnya, belum benar-benar jadi bubuk. Nanti larutnya bakal susah larut sama airnya. Oke, setelah itu kalian ambil HP kalian. Habis ambil HP kalian hitung dalam 5 menit, kalian tunggu itunya. Habis itu kalian tunggu aja, saya potong ya video ini. Wow, depung. Inilah setelah 5 menit larutan antara kapur dan airnya. Maaf ya guys, sedikit kotor, emang kapurnya kan habis ditumbuk, mungkin kotor kali ya. Gak apa lah ya. Jadi inilah kayak berpisah gitu ya. Setelah didiemin 5 menit. Oke, kesimpulannya selanjutnya. Oke, dari eksperimen itu ini adalah kesimpulan lagi dan lagi. Kesimpulannya adalah sebuah pertanyaannya. Oke, yang pertama, manakah yang merupakan sistem dan lingkungan? Jelas, sistemnya merupakan kapur yang sudah digeruk menjadi bubuk, atau enggak ditumbuk lah jadi bubuk. Dan lingkungannya merupakan air yang berada di gelas. Yang tadi tuh yang udah dituangin dari eksperimen itu. Terus yang kedua, adakah perpindahan kalor dari eksperimen ini? Tentu saja ada. Menurut saya, suhu air yang hanya dituangkan, belum dilarutkan oleh kapur, itu terasa lebih dingin daripada suhu air yang dilarutkan oleh kapur. Terasa lebih hangat jadinya. Terus, jadi reaksi exortem di sesuai eksperimen ini apa? Jadi, air yang dilarutkan oleh kapurnya akan bereaksi bergelembung dan larutan seakan lebih meningkat suhunya. Ini dikarenakan kapur yang melepas energinya pada saat dilarutkan. Itu. Jadi seakan kapur ini yang merubah suhu air menjadi lebih hangat karena kapur ini melepaskan energinya.
Sorry nggak ada video di mana kapurnya bergelembung, tapi saya ngeliat sendiri, jujur.